Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pada waktu berikutnya, Su-han menulis surat dan meminta Song Taegong untuk mengirimkannya ke kuil para dewa, istana manusia, dan aliansi bintang melalui metode khusus. Tak perlu dikatakan lagi, istana manusia berjalan dengan baik. Kuil para dewa berusaha memenangkan hati para dewa kuno dengan meneriakkan slogan keadilan manusia. Sebagai kekuatan terkuat di galaksi Bima Sakti, aliansi bintang seharusnya berkontribusi. Sedangkan untuk kekuatan lain, sejujurnya, bukan giliran Su-han untuk mengurus mereka. Namun, selain aliansi bintang, istana manusia dan kuil para dewa memiliki pasukan besar di area tingkat ke-7 di bawah yurisdiksi mereka. Jika mereka memberi perintah, pasukan tersebut juga akan mengirimkan pasukan ke sana. 3 hari kemudian, kabar buruk datang dari Gunung Batas Klan. 3 iblis kuno berdarah 4 dan 2 monster kuno berdarah 4 muncul dan melancarkan serangan diam-diam terhadap umat manusia. Total ada 7 dewa kuno di umat manusia. Kecuali King Jun dan dewa kuno Rui, 5 lainnya terluka parah. Dewa kuno Jingjue kehilangan lengannya dan dikelilingi oleh kekuatan bulan darah, sehingga ia tidak dapat memadatkan kekuatan kultivasinya. Selain iblis dan monster kuno, ada lebih dari 10 Raja Iblis dan Raja Iblis yang setara dengan dewa-dewa surgawi umat manusia. 2 dewa surgawi umat manusia terbunuh, dan sisanya terluka parah. Awalnya, terdapat jalur sempit sepanjang 20.000 mil, tetapi 3.000 mil lainnya telah terisi. Umat manusia mundur ke area seluas 17.000 mil, tempat mereka bertempur mati-matian, bertempur siang dan malam. Jumlah korban di kalangan kultivator biasa meningkat karena jiwa darah, tetapi tidak terlalu parah, dan mereka masih memiliki ruang bernapas. Namun dalam pertempuran semacam ini, semuanya bergantung pada perbedaan kekuatan antara kekuatan teratas di kedua belah pihak. King Jun adalah dewa kuno bintang 4 dan memiliki kekuatan untuk melawan iblis kuno berdarah 4 dan monster kuno berdarah 4. Meskipun dewa kuno Rui hanya memiliki 3 bintang, ia mampu menunda sementara iblis 4 darah dengan caranya yang aneh dan istimewa. Namun, jika mereka berdua bersatu, mereka hanya bisa menunda paling banyak 3 iblis 4 darah, dan mereka masih dalam tekanan. Di pihak klan iblis, selain 5 iblis 4 darah ini, ada 7 iblis kuno dan monster kuno. Mereka dapat menekan semua dewa manusia. Jika dukungan tidak dikirim sesegera mungkin, umat manusia di Yixiantian akan segera runtuh. Suasana di benteng itu agak menyedihkan. Xie Linghua bergegas dari lembah Qi, dan para pemimpin manusia lainnya juga datang ke Gunung Wancong. Semua orang kuat dan orang-orang berstatus tinggi berkumpul dan memulai pertemuan darurat sementara. Tingkat kultivasi Su-han sangat rendah di antara semua orang, tetapi bagaimanapun juga dia adalah patroli besar, jadi dia duduk di kursi utama. Di kedua sisinya duduk Wenren Nonghan dan Kong Sun, dan di seberangnya duduk Song Taegong, Xie Linghua dan lainnya. Sang Wenming juga ada di antara mereka, tetapi dia duduk sangat jauh di belakang. Kabar telah tiba dari istana manusia. Dewa kuno Jinze dan Daoli, dipimpin oleh dewa kuno Sengle, sedang menuju Gunung Batas Klan. Dewa kuno 9 pedang dan yang lainnya yang sebelumnya mengundurkan diri juga telah mendaftar untuk bergabung kembali. Dari istana manusia saja, seharusnya ada lebih dari 10 dewa kuno yang datang. Song Taegong berkata, selain itu, akan ada lebih dari 20 orang kuat di alam dewa surgawi, lebih dari 100 orang di alam dewa misterius, dan sekitar 5 juta kultivator di bawah mereka. Ini kabar baik, tetapi orang-orang tidak menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Malah, mereka tetap tertekan. Klan iblis telah mengirim terlalu banyak orang kuat. Bahkan jika dewa kuno Jinze, Daoli, dan lainnya datang, kultivasi mereka hanya 1 hingga 3 bintang. Hanya dewa kuno Sengle yang 4 bintang. Jadi, bahkan jika mereka datang, mereka paling-paling hanya bisa seimbang dengan klan iblis.
Jika mereka ingin menekan mereka, mereka tidak bisa melakukannya hanya dengan ini. Bagaimana dengan aliansi bintang? Tanya Su Han. Belum ada kabar. Song Tiegong dan Xie Linghua menggelengkan kepala bersamaan. Tidak ada kabar. Su Han mengerutkan kening. Aku sudah mengirim surat selama 3 hari. Seharusnya mereka sudah tahu sejak lama. Apalagi sekarang perang semakin sengit dan umat manusia kita dalam bahaya, tapi mereka tidak punya kabar. Meski sulit mempercayainya, Song Tiegong tetap mengangguk. Aliansi bintang berencana untuk menghabiskan kekuatan umat manusia kita dan mengokohkan posisi mereka lagi. Su Han menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan kemarahan. Suasana hening sejenak di ruangan itu, dan Sang Wenming tiba-tiba berkata, Su Zun, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh bicara sesuka hati. Kalau kabar ini sampai ke Star Alliance, apa kata mereka? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Su Han mencibir, semua orang tahu itu di dalam hati mereka, tapi mereka tidak berani mengatakannya. Aliansi bintang adalah pemimpin umat manusia paling kuat di bawah galaksi Bima Sakti. Dengan penguasa Yuan Ling yang berkuasa, apa yang perlu mereka takuti? Tapi melihat situasi saat ini, sebelum klan iblis muncul, meskipun aliansi bintang kuat, masih banyak orang yang diam-diam tidak mematuhinya. Setelah pertempuran ini, kekuatan umat manusia sangat terkuras, tetapi kekuatan tempur aliansi bintang tetap terjaga. Beraninya kau bilang kau tidak tahu niat jahat mereka. Aku benar-benar tidak tahu. Sang Wenming mengangkat bahu. Kalau begitu, diam. Su Han menunjuk Sang Wenming dan berkata, aku menunggumu menyela saat kita bicara. Ekspresi Sang Wenming dipenuhi amarah, tetapi ia mendengar seorang pria paruh baya di seberangnya berkata, Wenming adalah salah satu calon penerus istana Liu He. Kehadirannya di sini awalnya dikirim oleh istana Liu He agar ia bisa mendapatkan pengalaman. Karena ia bisa duduk di sini, ia berhak berbicara. Kita sedang berdiskusi, bukan memberi informasi. Su Han melirik pria itu, raut wajahnya sedikit melunak. Senior Sangbai, aku menghormatimu sebagai pahlawan umat manusia, jadi aku akan mundur. Namun, ada beberapa hal yang menyangkut kepentingan pribadi, jadi harap berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Sangbai tampak tenang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia adalah dewa surgawi yang diutus oleh keluarga Sang. Dia telah bertempur dalam pertempuran berdarah melawan klan iblis selama setengah bulan, membunuh banyak iblis dan menderita beberapa luka. Kita tidak usah bahas Star Alliance dulu. Bagaimana dengan kuil para dewa? Apa rencana mereka? Tanya Su Han lagi. Kuil para dewa. Song Tiegong sedikit ragu lalu mendesah, tangga menuju surga akan segera terbuka. Apakah Su Zun tahu? Menaiki tangga menuju surga. Su Han tertegun, lalu ekspresinya menjadi suram. Tanpa menunggu Song Tiegong berbicara, Xie Linghua berkata tanpa ekspresi, tangga surgawi adalah salah satu alam super rahasia umat manusia. Alam ini merupakan saluran penting untuk membina para jenius manusia. Ketika seorang jenius masuk, ia juga dapat ditemani oleh orang-orang kuat. Tujuan Pantheon adalah untuk mulai mempersiapkan tangga surgawi dan tidak dapat menyisakan siapapun untuk mendukungnya untuk saat ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terdiam. Wenren Nonghan, Kong Sun dan yang lainnya semua mata mereka terbelalak karena api yang berkobar. Hahaha. Su Han tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan kemarahan yang besar meledak darinya. Mendaki tangga surga, kebanggaan surgawi, keturunan 4 bintang agung dan 9 dewa agung. Kalau begitu, bukankah aku, Subaliu, seharusnya juga pergi dari sini, mengabaikan nasib umat manusia, mengabaikan invasi wilayah umat manusia, mengabaikan tumpukan mayat dan lautan darah yang bergelora, dan bersiap mendaki tangga surga. Kamu tidak bisa. Xie Linghua menggelengkan kepalanya. Menurut Pantheon, meskipun kau keturunan para dewa, kau juga adalah patroli agung patroli langit ini, dan pemimpin 3 area pertahanan, Gunung Batas Klan, Lembah Qi, dan Gunung Wanzong.
Kau harus menjaga klan iblis di sini. Jika perlu, kau bisa meninggalkan perjalanan menuju tangga surgawi ini." Setelah Xie Linghua selesai berbicara, seluruh tempat menjadi sunyi. Pertemuan baru saja dimulai, tetapi dia dan Song Tiegong membuat pernyataan yang mengejutkan, dan hampir setiap kali mereka menyampaikan suatu berita, ruangan itu menjadi sunyi. Pada saat ini, banyak mata menatap Su Han, dengan desahan, penyesalan, kesedihan, dan keengganan. Su Han bahkan lebih tercengang. Dia telah menjalani 2 kehidupan sebagai manusia, dan pikirannya sangat stabil. Selain peristiwa besar seperti melawan iblis, hanya ada sedikit hal yang benar-benar dapat membuatnya marah. Pada saat ini, amarah dalam hatinya sudah tak tertahankan. Apakah kekuatan kuil para dewa sudah sampai sejauh ini? Ia mengucapkan kata-kata itu hampir kata demi kata dari sela-sela giginya. Dia secara alami tahu tentang menaiki tangga ke surga, dan dia bahkan pernah berpartisipasi dalam salah satunya di kehidupan sebelumnya. Tidak ada waktu pasti untuk pembukaan tangga menuju surga. Konon, tangga tersebut dibuka sesuai dengan cara kerja surga dan kecenderungan umum. Namun, dalam keadaan normal, ia dapat dibuka sekali dalam 100.000 tahun. Jadi para jenius yang muncul dari setiap generasi di bidang bintang superior seharusnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Meskipun hal ini dapat dengan cepat menumbuhkan kejeniusan umat manusia, namun hal ini tidak ditujukan kepada umat manusia, melainkan kepada semua ras kecuali setan. Tentu saja, tidak semua ras dapat berpartisipasi. Jumlah jenius dari setiap ras yang dapat memasuki tangga dibatasi hingga 10.000, ditambah 2 pendamping. Dengan kata lain, termasuk pendamping yang kuat, total 30.000 orang dapat berpartisipasi. Akan tetapi, keluarga para dewa menduduki cukup banyak tempat, dan yang paling berkuasa bahkan menduduki hingga 30 tempat. Selain mereka, ada juga pasukan teratas di area tingkat ke-6 dan ke-7, serta 4 prefektur utama. Ambil saja ras manusia sebagai contoh, jumlahnya sekitar 30%, ras naga 20%, ras luan biru 20%, ras raksasa 10%, dan sisanya yang 20% terbagi ke ras-ras lain. Apa yang disebut 10.000 ras bukanlah sesuatu yang berlebihan. Jumlah ras di bidang bintang superior bahkan lebih dari 10.000. Dengan begitu banyak perlombaan yang memperebutkan 20% tempat tersisa, Anda dapat melihat betapa ketatnya persaingan tersebut. Hampir setiap jenius dari setiap ras yang keluar dari tangga dengan selamat dapat menjadi orang yang sangat kuat di bidang bintang atas di masa depan, dan yang terburuk dapat mencapai alam dewa. Oleh karena itu, tangga menuju surga dikenal sebagai alam super rahasia, salah satu dari 3 alam super rahasia di bidang bintang superior, setara dengan tanah kuno 9 sekte dan makam kuno. Inilah yang membuat Su Han paling marah. Kalau itu cuma tempat rahasia yang gak penting atau bikin gatal, gak masalah sih kalau gak boleh masuk, tapi tempat seperti tangga surga itu dilarang masuk. Jelas ada seseorang di kuil para dewa yang sengaja menekannya. Khususnya, identitasnya saat ini bukan lagi hanya kepala istana tingkat 7 dari rumah Pangeran Yun, tetapi juga patroli agung langit dan keturunan kehancuran. Sebagai keturunan para dewa, bagaimana mungkin Su Han tidak memenuhi syarat untuk memasuki tangga surga? Jika dia benar-benar tidak pergi, apa yang akan dipikirkan orang-orang di wilayah bintang atas? Beberapa orang mungkin merasa kasihan padanya, tetapi kebanyakan orang akan berpikir bahwa dia tidak memenuhi syarat. Status keturunan kehancuran hanya diperoleh sebagai imbalan atas kontribusinya kepada istana pengadilan manusia. Dia tidak pantas mendapatkan gelar itu. Jika ini sampai terjadi, kekuatan keyakinan yang diperoleh Su Han akan sangat berkurang, menghambat kemajuan kultivasinya. Apakah itu Dewa Tai Chi kuno? Atau Dewa Iblis kuno? Pikir Su Han dalam hati sambil marah. Dewa Iblis kuno adalah Guru Qin Yun. Meskipun ia suka membunuh, ia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Terutama mengingat hubungan antara dirinya dan Qin Yun,
Bahkan jika ia benar-benar membencinya, ia tidak akan menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Kalau begitu, itu pasti Dewa Tai Chi kuno. Su Han menarik napas dalam-dalam. Dia teringat perkataan Song Tiegong sebelumnya, bahwa Ratu Kehancuran memutuskan identitasnya sebagai keturunan para dewa hanya dengan satu kata, dan Dewa kuno Tai Chi tidak punya suara sama sekali. Selain itu, Dewa kuno Tai Chi adalah salah satu pelindung keturunan Kaisar Yun. Jika dia tidak puas dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam, ini akan menjadi kesempatan yang sangat bagus. Intinya, saat ini Su Han tak mampu membantah. Sebagai patroli agung, jika ia bersikeras memasuki tangga surga, ia pasti akan dituduh mengabaikan hidup dan mati umat manusia dan hanya mengejar keinginan egoisnya sendiri. Pada saat itu, reputasi Su Han akan semakin rusak dan kekuatan imannya pun akan hilang. Dengan kata lain, entah dia pergi atau bertahan, dia akan disalahpahami dan dikutuk oleh orang-orang di kalangan bintang atas. Serangan aliansi Tianjiao terhadapmu sudah dimulai. Song Tiegong menatap Su Han dan mendesah pelan, pohon yang berdiri tegak di hutan akan hancur tertiup angin. Kau begitu populer akhir-akhir ini sehingga status 4 putra bintang dan 9 keturunan dewa terancam. Mereka tidak akan pernah membiarkan seseorang yang lebih kuat dari mereka muncul. Sejak zaman kuno, orang seperti itu tidak pernah muncul. Kudengar sebelumnya, pemimpin dan 6 wakil pemimpin aliansi Tianjiao pernah ke kuil para dewa, kata Xie Linghua. Maksudnya sangat jelas, orang-orang inilah yang berada di balik semua ini. Dewa Tai Chi kuno paling-paling hanya akan mengangguk setuju. Mengingat statusnya, dia tidak akan menggunakan cara tercela seperti itu untuk menyakiti Su Han. Hehe, saat Su Han terdiam, tiba-tiba terdengar suara tawa. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat seorang pemuda duduk di sebelah Sang Wenming berkata, sebenarnya, ini bukan salah Han Chen Xingzi dan yang lainnya. Ngomong-ngomong soal kultivasi, Su Zun tidak sebaik mereka. Ambil contoh, keturunan terakhir Dewa Hijau. Sepertinya kultivasinya sudah mencapai alam Dewa Bintang 6, dan itu pun tanpa latihan maksimal. Jika Su Zun benar-benar ingin menyaingi mereka, setidaknya dia harus setara dengan mereka dalam hal alam. Nama orang ini adalah Ji Yuan, salah satu murid langsung King Jun. Ia sangat berbakat dan kultivasinya telah mencapai alam Dewa Bintang 3. Ia berada di Tianbang dalam daftar peringkat Tianjiao. Dari segi kultivasi saja, bahkan Sang Wenming pun tidak sebaik dirinya. Namun, Sang Wenming mendapat dukungan dari keluarga Sang, dan keluarga Sang adalah keluarga utama Istana Liu He, jadi dalam hal identitas dan latar belakang, ia harus lebih berhati-hati dalam perencanaan jangka panjangnya. Jika bukan karena King Jun, Ji Yuan mungkin hanya seorang jenius dari keluarga sederhana. Ada banyak orang seperti itu di dunia bintang yang lebih tinggi. King Jun memiliki indera tajam terhadap bakat, mengangkatnya sebagai pengikut, dan melatihnya dengan giat, yang menjadikan Ji Yuan seperti sekarang ini. Tampaknya ia juga pernah berpartisipasi dalam kompetisi memperebutkan keturunan King Shen, tetapi akhirnya dimenangkan oleh keturunan dewa-dewa sezamannya. King Jun dan yang lainnya dibuang ke gunung untuk melawan iblis, dan Ji Yuan mengikuti mereka. Kata-katanya penuh sarkasme, seolah mengatakan bahwa Su Han tidak cukup memenuhi syarat untuk setara dengan keturunan dewa. Bahkan jika ia diberi identitas keturunan kehancuran, ia tetap tidak layak. Song Tiegong dan Xie Linghua sedikit mengernyit. Tak peduli apapun, King Jun memang tengah bertarung melawan iblis sampai mati, dan anak buahnya menderita kerugian besar dan kelelahan luar biasa, tetapi keberanian dan tekad mereka luar biasa, dan mereka masih belum sepenuhnya mundur dan masih bertahan. Meskipun mereka sangat tidak puas dengan Ji Yuan, mereka tidak bisa langsung menegur muridnya karena King Jun telah memberikan kontribusi besar. Namun mereka memiliki hambatan mental, tetapi Su Han berbeda. Dia mengangkat matanya, menatap Ji Yuan, dan berkata perlahan, kamu dari garis keturunan King Jun. Mereka sedang melawan musuh di garis depan. Apa yang kamu lakukan duduk di sini?
Guru pernah berkata bahwa kultivasi saya masih rendah dan saya tidak cocok untuk pergi ke medan perang, kata Ji Yuans. Buka mata anjingmu dan lihat ini. Bahkan alam dewa semu dan alam dewa virtual sudah terjun ke medan perang dan mati-matian menghabisi musuh. Kau adalah alam dewa bintang 3, dan kau bilang kultivasimu masih rendah. Su Han mendengus dingin. Ji Yuans jelas tidak menyangka Su Han akan memarahinya secara langsung. Ekspresinya berubah sesaat, dan ia mendengus dingin, perintah guru tidak bisa dilanggar. Guru menyuruhku tinggal di sini, jadi aku harus tinggal di sini. Jika dia menyuruhmu mati, apakah kamu akan mati juga? Hidupku diberikan oleh guruku. Jika beliau benar-benar ingin melakukannya, itu harus demi umat manusia. Hidupku hanya sekali, jadi bagaimana kalau aku mati? Ji Yuans tampak berwibawa. Itulah yang kamu katakan. Su Han tiba-tiba berdiri dan meninggalkan benteng. Pertemuan itu berakhir di sini tanpa mencapai hasil yang baik dan semua orang pergi dengan suasana hati yang buruk. Ji Yuans dan Sang Wenming saling berpandangan dan keduanya tersenyum penuh kemenangan. Keberadaan kedua orang ini bertujuan untuk mengekang Su Han. Baik dari sudut pandang keadilan maupun moralitas, mereka harus mengekang Su Han. Patroli Langit Agung, menghancurkan keturunan. Haha, lebih baik begini saja. Ji Yuans mendengus dalam hati. Sang Wenming sebelumnya mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa Su Han sulit dihadapi, dan ia berpikir Su Han sangat sulit dihadapi. Tapi sekarang sepertinya ia terlalu banyak berpikir. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Dukungan dari Istana Manusia telah tiba. Dewa kuno Sengle, bersama dengan dewa-dewa kuno Jinze, Daoli, dan lainnya, bergegas ke medan perang dan menghancurkan momentum para iblis yang telah bertahan selama beberapa hari. Moral umat manusia melonjak, dan pertempuran tetap heroik. Akan tetapi, tak seorang pun yang benar-benar peduli terhadap umat manusia merasa bahagia. Karena seiring berjalannya waktu dan pertempuran berlangsung, semua orang dapat melihat tanda-tandanya. Seperti yang diduga, meskipun umat manusia memiliki begitu banyak orang kuat yang datang, mereka tetap tidak memiliki keunggulan dan hanya bisa menyamai mereka dalam hal terbaik. Ini dengan asumsi tidak ada kejadian yang tidak diharapkan. Meskipun kedua belah pihak menjaga keseimbangan, klan iblis memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Hal terpenting adalah ini berada di lorong sempit, tempat para iblis menyerang dan manusia bertahan, jadi tetap ada penekanan medan pada para iblis. Begitu lorong sempit itu benar-benar berhasil ditembus dan para iblis menyeberang, jika medan di sekelilingnya datar, maka umat manusia tidak akan mampu melawan sama sekali. Jumlah iblis terus bertambah. Meskipun saat ini mereka hanyalah iblis tingkat rendah, tidak ada jaminan iblis yang kuat akan muncul. Jika Pantheon dan aliansi bintang tidak mendukung mereka, keseimbangan yang ada akan langsung hancur jika satu iblis kuno lagi muncul. Song Tiegong duduk di hadapan Su Han dan berbicara dengan marah. Pada saat ini, hanya ada 3 orang di dalam benteng, termasuk Xie Linghua. Akulah Santo Pelindung Agung, yang diutus ke sini untuk menjaga tempat ini. Jika garis langit benar-benar dilanggar, umat manusia pasti akan menderita banyak korban. Lalu, tuduhan perintah Santo Pelindung Agung yang buruk akan dilayangkan kepada kita. Su Han menarik napas dalam-dalam. Aliansi bintang mungkin hanya mencoba menguras kekuatan pasukan lain, tetapi yang pasti, apapun yang dilakukan kuil para dewa, mereka menargetkan dan menekanku. Song Tiegong dan Xie Linghua terdiam. Mereka secara alami mengerti dalam hati mereka. Sebenarnya, ini bukan hanya untukmu. Selalu ada perselisihan antara kuil para dewa dan istana manusia, kata Song Tai. Orang-orang seperti King Jun dan Dewa Kuno Rui terpaksa datang ke sini karena ancaman dari Ratu Kehancuran. Akan tetapi, dewa-dewa kuno Jinze dan Daoli sangat mengabdikan diri kepada umat manusia dan tidak ingin gunung suku mereka ditembus, jadi mereka bertempur sampai mati. Jika mereka menderita kerusakan parah atau bahkan mati, kekuatan istana manusia akan sangat berkurang,
dan para kultivator yang masih ingin berjuang demi umat manusia akan patah semangat. Status kuil para dewa akan meningkat tajam dan istana manusia akan sepenuhnya ditindas. Bagi kuil para dewa, ini adalah operasi epik yang ingin dicapai oleh banyak kekuatan super, tetapi gagal. Kemunculan iblis saat ini adalah kesempatan yang tak tergantikan. Tangkap Su-han, kuasai istana manusia, dan jadikan kuil para dewa pemimpin penuh umat manusia. Membunuh 3 burung dengan 1 batu. Sayang sekali di antara umat manusia kita yang agung, ada banyak sekali orang yang cakap, tetapi sangat sedikit orang yang berbudi luhur. Melihat ketiga penguasa kuil para dewa, aku khawatir mereka hanya bisa menghancurkan ratu dan masih peduli pada umat manusia. Xie Linghua tampak sedih. Tetapi Su-han tahu bahwa bahkan jika ratu kehancuran dihancurkan, dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati umat manusia. Alasan mengapa dia menekan King Jun dan yang lainnya sepenuhnya demi kepentingannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan umat manusia. Wung! Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara mendengung dari dalam benteng. Lalu, sambaran petir menyambar benteng itu. Petir itu tidak besar dan tidak menimbulkan suara apapun. Petir itu akhirnya berubah menjadi wajah manusia dan berhenti di depan ketiga orang itu. Ekspresi Song Tiegong dan Xie Linghua sedikit berubah, dan mereka segera berdiri dan berkata, "Salam kepada Dewa Petir Kuno." "Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu," kata Dewa Guntur Kuno. "Demi umat manusia dan bintang-bintang yang unggul, aku tidak akan pernah mengeluh tentang kesulitan yang ada." Dewa Petir Kuno terdiam sejenak, lalu mendesah pelan dan berkata pada Su-han, "Kembali." Setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi Song Tiegong dan Xie Linghua berubah lagi. Jika Sun Tian Agung pun mengungsi saat ini, moral umat manusia pasti akan anjlok. Meskipun kultivasi Su-han tidak tinggi, dia bukan orang yang kuat, dan dia belum membunuh terlalu banyak monster, tetapi selama dia ada di sana, pilar umat manusia ada di sana. Bagi mereka yang sungguh-sungguh peduli terhadap umat manusia, mengapa mereka harus takut ketika bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi Sun Tian Dazun berani bertugas di sini? "Saya tidak bisa kembali." Su-han menggelengkan kepalanya, "Jangan bicarakan peranku di sini. Jika aku meninggalkan Gunung Wanzhong sekarang, aku khawatir ludah medan bintang atas akan langsung menenggelamkanku. Jika Pantheon dan Aliansi Bintang tidak melakukan apa-apa, Gunung Batas Klan akan ditembus cepat atau lambat. Titik pertahanan berikutnya adalah Lembah Qi, dan kalian akan berada di bawah ancaman paling langsung." Dewa Petir Kuno berkata, "Terutama setelah catatan kebenaran dan teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim milikmu dirilis, klan iblis semakin membencimu. Ada kabar bahwa jika Ngarai Ruoki juga ditembus, akan ada iblis-iblis tingkat iblis kuno dan iblis kuno, yang akan memimpin para dewa kuno seperti Raja Iblis, untuk menyerang dan membunuhmu terlebih dahulu. Kelompok dewa kuno yang saat ini berada di Gunung Batas Klan tidak akan mampu menghentikan mereka sama sekali." Su-han tidak mencari alasan atau pembenaran apapun, melainkan tersenyum dan berkata, "Tuan Dong, jika Anda berada di tempat saya, apakah Anda akan pergi?" Nada suara Dewa Petir Kuno melemah, lalu ia menggelengkan kepalanya, aku adalah Dewa Petir Kuno, tapi kau bukan Su Baliu, kita berbeda." Song Tiegong dan Xie Linghua diam-diam mengerutkan kening. Pernyataan ini terkesan kontradiktif dan seolah menyembunyikan beberapa rahasia lain. "Betapapun berbedanya kita tetap manusia, bukan?" Su-han tersenyum lega. "Jika semua orang di wilayah bintang atas mati, jika semua orang didorong oleh keinginan egois, lalu meskipun aku bukan Su Baliu, apa gunanya? Lagi pula, para iblis sedang bangkit kembali sekarang. Kekacauan di wilayah suci mungkin bahkan lebih besar daripada di wilayah bintang atas. Bagaimana dengan menaiki tangga menuju surga? Kau memenuhi syarat untuk masuk," kata Dewa Guntur Kuno itu lagi. "Saya ingin masuk, tetapi beberapa orang tidak mengizinkan saya masuk. Jika kau benar-benar ingin masuk, Yunwang Mansionku tentu akan mengizinkanmu masuk."
Dewa petir kuno mendengus dingin dan menambahkan, kuil para dewa. Omong kosong. Ras manusiaku hanya punya satu kekuatan besar, yaitu istana manusia. Mendengar ini, Song Tiegong dan Xie Linghua sama-sama menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Mereka tentu senang mendengar orang lain memuji istana penyewa, terutama karena orang yang memuji mereka adalah kepala istana dari istana Pangeran Yun. Kalau aku masuk, orang-orang akan bilang aku tidak peduli dengan nyawa umat manusia. Kalau aku tidak masuk, orang-orang akan bilang aku tidak sesuai dengan reputasiku, dan aku juga akan kehilangan keberuntunganku. Su Han tersenyum tak berdaya, Tuan Dong, saya sedang dalam dilema. Dewa petir kuno terdiam. Orang selalu pelupa. Su Han memberi renting gong dunia fana, catatan kebenaran, metode jiwa darah, dan teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim. Istana Pengadilan Manusia membuka hal-hal ini untuk semua manusia, dan bahkan memungkinkan orang-orang kuat untuk mencetaknya dan mendistribusikannya ke banyak kultivator. Lalu bagaimana? Mereka mungkin bersyukur atas hal itu pada saat itu, tetapi tidak akan butuh waktu lama sebelum hal itu menjadi hal yang biasa. Masalah menaiki tangga ke surga secara bertahap muncul ke permukaan, dan banyak orang bahkan lupa bahwa pertempuran besar masih terjadi di Gunung Batas Klan, dan mereka terus membicarakan masalah ini. Terlalu banyak orang yang menaruh harapan tinggi pada Su Han. Jika Su Han, keturunan dewa yang baru, tidak berpartisipasi, mereka pasti akan kecewa. Banyak orang bahkan kehilangan kesabaran dan berubah dari penggemar Su Han menjadi pembenci. Semakin banyak orang yang mengaguminya, semakin banyak pula mereka yang masuk daftar hitam. Ini salahku. Setelah sekian lama, Dewa Petir Kuno menghela napas, aku seharusnya tidak memberimu gelar ahli survei langit yang agung. Tidak, jangan katakan itu. Su Han segera melambaikan tangannya, aku mengerti, kau melakukan ini demi kebaikanku. Siapa sangka klan iblis akan bangkit kembali saat ini. Kalau tidak, 100 tahun hanya sekejap mata. Kepala istana sudah tahu tentangmu. Dia telah mengirim pesan ke istana ini dan akan segera keluar dari pengasingannya, kata Dewa Petir Kuno lagi. Saya tidak tahu apakah yang dia bicarakan adalah tentang identitas Su Han atau situasi saat ini. Untukku, pupil mata Su Han mengecil. Dewa Petir Kuno tidak menjawab, tetapi itu setara dengan persetujuan. Song Tiegong dan Xie Linghua keduanya tersentak. Konon, penguasa istana Yunwang telah bertapa selama lebih dari 1 juta tahun. Ia adalah salah satu guru tingkat atas yang telah bertapa paling lama dalam sejarah. Bagaimana mungkin ia bisa keluar dari bertapa demi Subaliu? Tidak mungkin hanya suatu kebetulan jika seseorang memperoleh keberhasilan dalam kultivasi pada saat ini saja. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Tuan Istana Pangeran Yun benar-benar mengganggu rencana retretnya demi Subaliu. Meskipun ada banyak pendapat berbeda tentang tangga surgawi, menurut perkiraan saya, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk membukanya. Jangan terlalu memikirkannya sekarang. Ketika Anda mencapai gunung, akan selalu ada jalan keluar. Ketika Anda mencapai jembatan, akan selalu ada jalan keluar. Setelah mitos kuno Guntur jatuh, dia mengangguk sedikit ke arah Su Han, lalu wajahnya menghilang, dan Guntur serta kilat pun musnah. Cara Song Tiegong dan Xie Linghua memandang Su Han sedikit berbeda. Di masa lalu, Ratu Kehancuran menekan King Jun dan yang lainnya demi dirinya, memaksa mereka datang ke Gunung Batas Klan untuk bertarung melawan iblis. Kemudian, seorang tokoh yang menakutkan dan kuat seperti penguasa istana Yunwang mengganggu masa pensiunnya selama jutaan tahun demi Subaliu. Apakah nilainya benar-benar setinggi ini? Meskipun dia monster, dia hanyalah seorang jenius. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jika dia meninggal di tengah proses, apakah semua yang dilakukan Ratu Kehancuran dan Tuan Istana Pangeran Yun akan sepadan? Setengah bulan kemudian, Song Tiegong berlari dengan gembira, dan bahkan pria kuat di alam dewa surgawi ini menari kegirangan saat ini. Su Zun, kabar baik, kabar luar biasa.
Mata Su-han berbinar, apakah Pantheon atau Star Alliance yang mengirim dukungan? Song Taegong berhenti sejenak dan mendesah, sulit bagimu untuk memikirkan umat manusia terlebih dahulu. Bukankah begitu? Apa itu? Tanya Su-han. Ada 4 orang yang telah dipromosikan dari bidang bintang menengah. Nama mereka adalah Ling Xiao, Xiao Qinxian, Suan Yuanqiong, dan Ye Xiaofei. Mata Su-han berbinar dan dia tiba-tiba berdiri. Apakah kamu serius? Bagaimana ini bisa salah? Song Taegong mengangkat bahu. Bukankah kau selalu sangat peduli dengan masalah ini? Sepertinya siapapun yang datang dari wilayah bintang menengah akan membuatmu sangat senang. Kamu juga terlihat sangat bahagia. Su-han sedang dalam suasana hati yang baik. Song Taegong tersenyum tipis dan berkata, meskipun kita tidak memiliki persahabatan yang mendalam, kita berdua peduli terhadap umat manusia. Jika kamu bahagia, aku juga bahagia. Terima kasih. Su-han menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi, di mana mereka? Kediaman Pangeran Yun telah mengirim orang untuk menjemput mereka. Konon, orang yang menerima mereka adalah Qin Yun. Song Taegong mengangkat alisnya dan mengedipkan mata pada Su-han. Dia mengenali Su-han, jadi tentu saja dia tahu banyak tentang Su-han, termasuk urusan emosional Su-han. Qin Yun adalah tunangannya, dan Fang Xijin tinggal di istana Pangeran Yun untuknya. Setelah Su-han menjadi terkenal, kisah-kisah ini beredar di kalangan bintang atas. Tentu saja, dengan kemampuan Song Taegong, dia secara alami memahami banyak detail, jadi dia membuat lelucon seperti itu. Su-han tersenyum pahit dan berkata, aku tidak menyangka orang berkuasa seperti Tuan Song akan memiliki pemikiran seperti itu. Wanita cantik adalah impian pria sejati. Suzun, jangan seperti aku. Aku merindukan seseorang di awal, dan sampai sekarang, aku belum punya pasangan Taois lain. Song Taegong tampak memikirkan masa lalu, dengan penyesalan di antara alisnya. Sepertinya Tuan Song Wei punya banyak masa lalu. Su-han tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi berkata, karena seorang teman lama telah datang, Su harus pergi menemuinya. Saya ingin meminta Tuan Song Wei untuk menjaga tempat ini sementara. Saya akan segera kembali. Cepat pergi, kata Song Taegong sambil tersenyum. Su-han mengirim pesan pada Qiyu, dan tak lama kemudian ia pun tiba. Karena dia akan menemui teman lama, Wenren Nonghan dan Kong Xuan tidak mengikutinya, hanya Su-han dan Qiyu yang datang. Sutra Jinling terbentang dan berubah menjadi pelangi panjang, meninggalkan pegunungan Wancong dalam sekejap. Pada saat yang sama, di sebuah benteng di Gunung Wancong, 2 pria berdiri. Itulah peradaban dan pandangan Jauh Sang. Mereka memandang Jinling Chou di kejauhan, dengan kilatan di mata mereka dan senyum di bibir mereka. Kudengar seseorang datang dari wilayah bintang menengah. Apakah dia teman lama Su Baliu? Sang Wenming menyipitkan matanya. Benarkah? Tanya Ji Yuan sepenuh arti. Sang Wenming sedikit terkejut, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu dan mendengus dingin. Teman lama macam apa ini? Jelas sekali Patriark Agung Suntian takut pada klan iblis dan khawatir diserang oleh iblis-iblis kuno yang kuat, jadi dia melarikan diri ke istana Pangeran Yun untuk berlindung. Istana Yun, di aula utama. Dewa petir kuno duduk di kursi utama, dengan banyak pejabat tinggi dari istana Yun di kedua sisi, tetapi yang paling dekat dengan dewa petir kuno adalah 4 wajah yang tidak dikenal. Itu adalah Ye Xiaofei, Ling Xiao, Suan Yuanqiong, dan Xiao Qinxian yang baru saja datang dari medan bintang tengah. Ketika Su-han berada di wilayah bintang bawah, dia memberitahu mereka tentang alam kultivasi wilayah bintang atas, serta jumlah dan warna bintang di antara alis. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan orang-orang di sekitar mereka, mereka masih merasakan tekanan luar biasa. Terutama posisi mereka duduk saat itu benar-benar membuat mereka merasa tersanjung dan tidak nyaman. Terobosan yang mereka buat ke alam ilahi hanya sampai alam dewa semu bintang 1 terendah. Siapapun di sekitar mereka jauh lebih unggul daripada mereka.
Tetapi orang-orang ini semuanya berada di belakang. Ini adalah pejabat tinggi di Istana Yun. Bukankah pemimpin sekte itu begitu hebat? Baru beberapa saat dia datang ke wilayah bintang superior, dan dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Pikir Ling Xiao dalam hati. Kekagumannya terhadap Su Han bagaikan sungai yang mengalir deras, tak berujung dan kami bukan orang bodoh. Meskipun baru di sini, kami mampu bersikap sangat proaktif. Orang-orang di sekitar kami tersenyum dan sangat ramah. Alasan apa lagi selain Su Han? Silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Saya belum tahu nama Anda, kata Dewa Petir kuno sambil tersenyum. Kemunculannya membuat banyak pejabat tinggi di Istana Yun tercengang. Itu hanya resepsi untuk beberapa teman Su Baliu, tetapi Kepala Istana Timur muncul secara langsung, yang menunjukkan betapa ia menghargai Su Baliu. Ling Xiao dan 3 orang lainnya tidak berani bersikap sombong. Mereka berdiri bersamaan dan memperkenalkan diri. Haha, duduk saja. Tidak perlu terlalu menahan diri, kata Dewa Petir kuno sambil tersenyum. Ling Xiao memutar bola matanya dalam hati dan berpikir, hanya berdasarkan dahimu yang halus, kita tidak bisa duduk diam. Dia mengingat kata-kata Su Han dengan jelas. Di bidang bintang superior, hanya ada 2 tipe orang yang tidak memiliki bintang di antara alis mereka. Tipe pertama adalah manusia biasa, dan tipe kedua adalah dewa-dewa kuno. Sebagai salah satu dari 4 kepala aula di Istana Yun, dan saat ini duduk di kursi utama, hanya orang bodoh yang akan mengira bahwa dirinya adalah manusia biasa. Itu, di bawah tekanan yang luar biasa, Ling Xiao memaksakan senyum dan berkata, para junior dan yang lainnya masih baru di sini dan tidak tahu aturannya. Jika ada yang tersinggung, mohon maafkan kami, para senior. Mendengar ini, senyum semua orang menjadi lebih intens. Seperti kata pepatah, cintai rumah dan cintai anjingnya. Karena mereka menghargai Su Han, tentu saja mereka juga menghargai teman-teman Su Han. Karena bisa mencapai ranah bintang superior dari ranah bintang medium, dia jelas merupakan orang terbaik di ranah bintang medium, tetapi dia sama sekali tidak sombong. Ketika etika dipatuhi, dia tidak rendah hati atau mengeluh, yang justru sangat disukai. Silakan duduk terlebih dahulu. Seorang wanita angkat bicara. Ia menatap Dewa Petir kuno, dan setelah Dewa Petir itu mengangguk, ia melanjutkan, kami sudah memberitahu Su Baliu. Ia akan segera kembali ke Istana Yun. Ling Xiao dan yang lainnya mengangguk. Mereka ingat gadis ini, yang bernama Qin Yun. Dia tidak hanya sangat cantik, tetapi juga sangat ramah. Mereka cukup akrab satu sama lain setelah melalui perjalanan ini, jadi hal itu tidak terlalu menekannya. Qin Yun, teman-teman Su Baliu juga temanmu. Perlakukan mereka dengan baik, kata Fang Ze sambil tersenyum. Qin Yun memelototinya dan tidak mengatakan apapun. Ling Xiao dan ketiga orang lainnya tampak bingung, tetapi tidak berani bertanya lebih lanjut. Fang Ze jelas mengerti apa yang mereka pikirkan dan langsung berkata sambil tersenyum, kalian mungkin tidak tahu, tapi ini tunangan Su Baliu. Dia sama berbakatnya. Jika mereka menikah nanti, mereka pasti akan menjadi pasangan yang serasi dan pasti akan menjadi salah satu dari sedikit pasangan terbaik di wilayah bintang superior. Fang Ze mengira Ling Xiao dan yang lainnya akan senang setelah mengetahui ini, tetapi yang mengejutkannya, mereka berempat menunjukkan ekspresi terkejut pada saat yang sama. Ada apa? Fang Ze menggoda, apakah menurutmu dia tidak pantas untuk Su Baliu? Qin Yun juga melihatnya dengan bingung. Tidak. Suan Yuan Qiong segera menggelengkan kepalanya, senior Qin Yun sangat luar biasa, dan penampilannya juga tak tertandingi. Seharusnya saudara Zong, aku yang tidak layak untuknya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Apa yang terjadi antara aku dan Su Baliu hanyalah kesalahpahaman. Jangan dianggap serius. Qin Yun membela diri, tetapi wajahnya yang cantik masih sedikit memerah. Melihat ekspresinya, mereka berempat berpikir, sudah berakhir. Setelah wanita-wanita itu muncul, pemimpinnya harus tidur di lantai lagi. Salah paham.
Suara Fang Ze yang menggoda terdengar, siapa yang bilang di depan begitu banyak orang bahwa dia tidak akan menikahi siapapun selain Su Baliu seumur hidupnya? Siapa yang datang ke istana Pangeran Yun khusus untuk Su Baliu? Dan siapa yang pergi mencari Dewa Iblis kuno khusus karena dukungan Pantheon terhadap Gunung Batas Klan? Beraninya kau bilang itu bukan untuknya. Saya. Wajah Qin Yun semakin memerah. Ia tidak berniat menjelaskan, tetapi ketika melihat semua orang menatapnya, bahkan Dewa Petir kuno pun tersenyum, ia tiba-tiba menjadi marah. Alasanku mengatakan itu karena aku ingin menghilangkan pikiran-pikiran pria lain. Aku datang ke istana Pangeran Yun hanya karena dendam. Aku ingin menunjukkan kepada Su Baliu bahwa aku, Qin Yun, bukan sekadar vas yang indah. Mengenai apa yang terjadi di Gunung Batas Klan, Qin Yun terdiam sejenak, lalu melanjutkan, saya yakin tak seorang pun bisa berdiam diri dan menyaksikan klan iblis menyerang kita. Beberapa orang memiliki kemampuan dan sarana untuk membantu, sementara yang lain tidak. Kebetulan saya termasuk yang mampu, jadi saya pergi meminta bantuan guru. Jangan membohongi dirimu sendiri, oke? Fang Ze sangat senang menggoda Qin Yun, tanyakan pada dirimu sendiri. Jika patroli langit kali ini bukan Su Baliu, melainkan orang lain, apakah kau akan pergi ke Dewa Iblis kuno untuk meminta bantuan? Bukankah karena kau tahu dilema Su Baliu, kau ingin melindungi reputasinya? Tidak, Qin Yun menghentakkan kakinya dengan marah, tetapi Fang Ze berasal dari Departemen Intelijen Militer dan identitasnya telah terungkap, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Namun saat dia terdiam, dia teringat kembali rangkaian emosinya sebelumnya. Apakah ini benar-benar karena banyaknya prajurit di Gunung Batas Klan, atau hanya karena Su Han? Kuil para dewa tidak mau memberikan bala bantuan, yang jelas-jelas disetujui secara diam-diam oleh Dewa Iblis kuno. Qin Yun tidak bodoh dan tentu saja tahu hal ini, tetapi mengapa dia masih pergi ke Dewa Iblis kuno untuk meminta bantuan? Hanya ada satu alasan, tetapi dia harus mengakuinya sendiri. Melihat Qin Yun terdiam, Fang Ze ingin menggodanya beberapa kali lagi, tetapi ketika suasana di aula tiba-tiba menjadi sunyi, dia sepertinya teringat sesuatu dan segera diam. Ling Xiao dan yang lainnya merasakan ada yang tidak beres dan, meskipun tertekan, bertanya, "Senior, apa maksud Gunung dan Iblis Batas Klan yang kalian bicarakan? Apakah itu iblis dari luar wilayah?" Zong, mengapa saudara Su berada dalam dilema seperti itu? Apakah dia sedang menghadapi semacam krisis? Oh, semua orang mendesah pada saat yang sama, membuat Ling Xiao dan yang lainnya semakin cemas. Ketika Su Baliu datang, aku akan memberitahumu secara pribadi, kata Dewa Guntur kuno. Pada saat ini, derap langkah kaki terdengar dari luar aula, kedengarannya sangat terburu-buru. Sosok berpakaian putih muncul di hadapan semua orang sambil tersenyum di bawah sinar matahari. Guru, pada saat ini, mereka berempat berdiri bersamaan, dan tak dapat menahan diri untuk tidak menyebutkan nama-nama yang selama ini mereka coba sembunyikan. Saat mereka melihat Su Han, semua kejadian di masa lalu terlintas di benak mereka. Meskipun Ling Xiao dan yang lainnya laki-laki, mata mereka sedikit memerah. Ye Xiaofei tidak dapat menahannya lebih lama lagi, air mata mengalir di wajahnya, terisak-isak tanpa henti. Pada hari-hari tanpa Su Han, meskipun mereka semua menjadi orang-orang terkuat di bidang bintang berukuran sedang, Sekte Phoenix juga mendominasi dunia, dan bahkan aliansi bintang ditekan. Namun, entah mengapa, semua petinggi Sekte Phoenix tak lagi memiliki gairah seperti dulu. Sebaliknya, mereka merasa hampa. Mereka merindukan masa lalu, dan sepertinya hanya satu emosi yang tersisa, yaitu antisipasi. Menantikan untuk datang ke domain bintang superior, menantikan untuk bertemu Su Han, dan menantikan Su Han memimpin mereka dan seluruh Sekte Phoenix untuk terus berjuang meraih posisi sekte tertinggi. Dan pada saat ini, penantian bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan. Orang-orang seperti Ling Xiao semuanya jenius luar biasa. Dengan bantuan cincin Sumi, putra suci Su Han,
mereka tidak butuh waktu lama untuk berlatih sampai sekarang. Oleh karena itu, konsep waktu mereka tidak sebanding dengan mereka yang telah hidup selama ratusan ribu atau jutaan tahun. Selama Su Han jauh dari mereka, rasa sakitnya sulit dijelaskan, tetapi penderitaannya nyata. Guru, Ye Xiaofei tidak dapat menahannya, dia berlari ke arah Su Han, melemparkan dirinya ke pelukannya, dan menangis kegirangan. Dulu dia adalah pelayan Su Han, dan Su Han-lah yang menyelamatkannya dari bahaya. Tanpa Su Han saat itu, tidak akan ada Kaisar Suci Yuhua yang terkenal di dunia bintang tengah saat ini. Dari awal hingga akhir, Ye Xiaofei menganggap Su Han sebagai saudaranya sendiri. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka lebih dari sekadar saudara-saudara. Pada saat ini, keluhan, depresi, dan keterkejutan di hatinya berubah menjadi air mata dan mengalir keluar dari matanya. Semua orang di aula terinfeksi oleh suasana ini dan merasa bahagia untuk Su Han, Ye Xiaofei dan yang lainnya. Namun entah mengapa, Qin Yun yang duduk di seberangnya tiba-tiba merasa tidak nyaman saat melihat pemandangan ini. Dia juga tersenyum, tetapi saat Ye Xiaofei melemparkan dirinya ke pelukan Su Han, senyum ini tampak sedikit dipaksakan. Hanya sedikit orang yang menyadari perubahan ini dalam dirinya, dan Fang Ze adalah salah satunya. Dia menyingkirkan pikiran-pikirannya yang menggoda dan mengirim pesan suara ke Qin Yun, jangan terlalu banyak berpikir, mungkin ini hanya junior yang sangat dimanjanya. Ya, Qin Yun mengangguk tanpa sadar. Lalu, dia tiba-tiba terbangun, wajahnya memerah, dan menatap Fang Ze yang sedang menatapnya sambil tersenyum. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kusalah pahami? Apa hubungannya ini denganku? Fang Ze melengkungkan bibirnya dan tidak meneruskan perdebatan dengan Qin Yun. Setelah sekian lama, Ye Xiaofei akhirnya melepaskan Su Han, dan Ling Xiao dan yang lainnya juga menjadi tenang sepenuhnya. Mereka tiba-tiba teringat bagaimana mereka menyapa Su Han sebelumnya, dan jantung mereka berdebar kencang, wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Su Han paling memahami mereka dan tahu apa yang mereka pikirkan. Ia langsung berkata, tidak apa-apa. Kita semua keluarga di sini. Karena aku mengizinkan kalian naik, tidak perlu menyembunyikan masalah medan bintang medium. Keempatnya menghela napas lega, lalu serentak menunjukkan keseriusan dan memberi hormat dengan hormat, sambil berkata, bawahan, beri salam kepada ketua sekte. Hehe, Su Han tersenyum puas. Ia juga teringat adegan memimpin sekte Phoenix dan berbaris selangkah demi selangkah dari benua Longwu. Bahkan dia tidak dapat menahan rasa mendidihnya darahnya. Waktunya telah tiba. Semakin banyak orang akan datang ke wilayah bintang superior. Reputasi sekte Phoenix juga harus dibangun di wilayah bintang superior, kata Su Han. Kami akan mengikuti perintah pemimpin sekte. Mereka berempat memberi hormat lagi. Orang-orang istana Pangeran Yun tampaknya tidak berubah sama sekali, mereka hanya menonton pemandangan itu sambil tersenyum. Namun banyak keraguan muncul di hati mereka. Pertama-tama, ada sekte Phoenix. Ketika Su Baliu datang ke bidang bintang superior dan bergabung dengan istana Pangeran Yun, ia tidak pernah menyinggung sekte Phoenix. Ia juga mengatakan bahwa ia hanyalah orang yang kesepian dan bahkan tidak memiliki kerabat di bidang bintang medium. Jika memang begitu, lalu bagaimana sekte Phoenix muncul? Jika Su Han pernah berbohong sebelumnya, lalu mengapa dia berbohong seperti ini? Kedua, semua orang baru saja mendengar dengan jelas bahwa Su Han lah yang meminta Ling Xiao dan yang lainnya untuk datang ke wilayah bintang superior. Dengan kata lain, dia punya cara untuk menghubungi medan bintang berukuran sedang. Ini tentu saja merupakan hal yang sangat mengejutkan, karena bahkan alam dewa kuno 7 bintang tidak dapat terhubung dengan medan bintang berukuran sedang. 4 bidang bintang utama di galaksi Bima Sakti adalah bidang bintang bawah merupakan 1, bidang bintang tengah merupakan 1, dan bidang bintang atas serta bidang suci dianggap 1. Hanya medan bintang superior yang dapat berkomunikasi dengan medan suci, tetapi ini tetap membutuhkan biaya yang sangat besar.
Sedangkan untuk medan bintang inferior dan medan bintang medium, keduanya independen. Jika para saint di masa lalu tidak menyimpulkan bahwa iblis ekstrateritorial merajalela, dan perubahan langit dan bumi tidak menyebabkan Bima Sakti berguncang, maka medan bintang superior dan medan suci mungkin bahkan tidak akan tahu apa itu iblis ekstrateritorial. Semua yang hadir adalah pria kuat dengan pikiran cepat dan pemikiran yang luar biasa cepat. Kecuali Master Istana Timur, Dewa Petir Kuno, semua orang merasa ada rahasia besar yang tersembunyi dalam diri Suhan. Ketika Suhan meminta Ratu Kehancuran untuk mengisolasi semua berita dari medan bintang berukuran sedang, dia juga mengubah penampilannya dan bahkan namanya palsu, karena dia takut hal seperti itu akan terjadi. Mengingat kecerdasan orang-orang ini, mereka dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa dalam sebuah kalimat atau bahkan sebuah kata. Tapi sekarang berbeda. Yuan Ling terjebak di alam iblis ekstrateritorial. Sekalipun aliansi bintang masih kuat, selama tidak ada penguasa yang bisa mengalahkan semua orang, bahkan jika identitas Suhan terbongkar, hanya sedikit orang yang bisa membunuhnya sesuka hati. Pertama, ini di bidang bintang superior. Jika seorang santo mengirimkan klonnya, kultivasinya paling tinggi hanya di puncak alam dewa kuno, dan itu tidak akan bertahan lama. Dengan Ratu Kehancuran di sini, orang-orang ini mungkin tidak bisa membunuhnya. Lagi pula, tidak semua santo di wilayah suci adalah santo. Kedua, meskipun aliansi bintang kuat, ada juga banyak kekuatan di tanah suci yang menentang mereka. Sebelum Yuan Ling ada di sana, kekuatan-kekuatan ini takut dan tidak berani bersuara. Jika mereka tahu situasi Yuan Ling saat ini, kekuatan-kekuatan ini akan segera bangkit dan bersaing dengan aliansi bintang. Oleh karena itu, bahkan jika identitas Suhan benar-benar terungkap dan dia pergi ke tanah suci di masa depan, selama Yuan Ling belum kembali, dia tidak akan menjadi ancaman mematikan seperti sebelumnya. Ketiga, klan iblis telah bangkit kembali, bulan darah kedua telah muncul di tanah suci, dan iblis besar di alam dominan telah muncul. Selama iblis besar ini menstabilkan fondasinya, bahkan jika Yuan Ling kembali, dia mungkin tidak akan peduli dengan Suhan. Situasi saat ini berkembang ke arah yang menguntungkan Suhan. Setelah mempertimbangkan semua ini, Suhan tidak takut terungkap. Dalam situasi seperti itu, membawa Sekte Phoenix ke posisi yang lebih tinggi tentu merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Pada saat ini di bidang bintang superior, tampaknya beberapa orang memiliki kekaguman tak terhingga pada Suhan dan bahkan mengabdikan keyakinan mereka padanya, tetapi apa yang benar-benar diyakini Suhan adalah Sekte Phoenix, bukan orang-orang ini. Orang-orang dari Sekte Phoenix telah benar-benar terasah setelah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan ujian waktu. Dan lainnya, jika tiba saatnya Suhan benar-benar jatuh, mereka mungkin akan menjadi orang pertama yang meruntuhkan tembok itu. Subaliu, kami tidak tahu kau akan kembali secepat ini, jadi kami memutuskan untuk menjamumu dan teman-temanmu sebagai tuan rumah. Karena kau sudah di sini, kurasa kau pasti punya banyak hal untuk diceritakan. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu, jadi kami tidak akan mengganggumu dan akan pergi dulu. Fang Ze sangat perhatian. Ia berdiri lebih dulu, diikuti yang lain, sambil tersenyum, lalu keluar dari aula. Qin Yun melangkah ringan dan hendak pergi, ia menoleh ke arah Ye Xiaofei dan akhirnya memutuskan bahwa apapun kualifikasi Ye Xiaofei, setidaknya Ye Xiaofei tidak secantik dirinya. Kepercayaan dirinya langsung bangkit kembali. Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan dia mengembangkan jiwa kompetitif ini. Meski begitu, dia tidak mau mengakui kalau dia menyukai Suhan, karena dia memang tidak pernah menyukainya. Seperti yang diharapkan, kita harus mengikuti instruksi guru dan tidak terlalu mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Qin Yun berjalan dan berpikir, Su Baliu dan aku punya hubungan yang lumayan, tapi tidak seserius itu. Semua itu disebarkan oleh orang-orang yang membuatku berpikir aku benar-benar jatuh cinta padanya. Yah, aku tidak pernah menyukainya, sama sekali tidak. Dengan pikirannya yang tenang,
Kim Yun tersenyum percaya diri dan meninggalkan aula. Su Baliu, jika kamu punya waktu, datanglah ke Istana Timur. Dewa petir kuno pun mengatakan sesuatu, lalu sosoknya perlahan menghilang. Sampai saat ini, hanya Su Han, Ling Xiao dan lainnya yang tersisa di aula. Ling Xiao dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega, menyeka keringat di dahi mereka, dan berkata, akhirnya mereka pergi. Orang-orang ini tampak baik dan ramah, tetapi kultivasi mereka terlalu tinggi dan status mereka terlalu mencengangkan. Kami baru di sini dan tidak mengerti apa-apa. Setiap kali kami membuka mulut, rasanya seperti memikul gunung di pundak kami, takut salah bicara. Sungguh sulit. Saat dia membuka mulutnya, Ling Xiao melambaikan tangannya lagi, dan tirai cahaya besar menyelimuti aula. Bukankah sia-sia saja kau melakukan ini? Ye Xiaofei memelototinya. Dengan kultivasimu yang terbatas, apa gunanya menyegel tempat ini? Kultivator alam dewa semu bintang 2 manapun bisa menembus tirai cahayamu dan menguping pembicaraan kita, apalagi para senior tadi. Setidaknya, menurutku itu berguna. Ling Xiao mengangkat bahu. Kau mencoba menutup telingamu dan mencuri bel itu, kau menipu diri sendiri dan orang lain. Ye Xiaofei memutar matanya. Tapi kau salah besar. Meskipun aku sekarang berada di alam dewa semu bintang 1, mereka yang berada di alam dewa semu bintang 2 mungkin tidak akan mampu menembus tirai cahayaku. Ling Xiao tidak puas dan menambahkan kalimat lain. Benar, dengan kemampuan bertarung Ling Xiao, bukan tidak mungkin baginya untuk melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, kata Xiao Qinxian sambil tersenyum. Sejak naga pipilong peliharaannya meninggal, Xiao Qinxian menjadi pendiam dan tak seorang pun bisa membujuknya. Jarang sekali dia bisa tersenyum seperti itu. Semuanya, duduklah. Jangan terlalu pendiam. Jika hanya ada satu kekuatan di wilayah bintang superior yang bisa kupercaya, itu pasti Istana Pangeran Yun, kata Su Han sambil tersenyum. Semua orang merasa lega. Suan Yuan Qiong tersenyum dan berkata, Guru, wajar saja kami tidak menahan diri di hadapan Anda. Anda terlalu banyak berpikir. Hahaha. Su Han tertawa terbahak-bahak, dasar orang tua, kapan kau jadi begitu fasih? Berani-beraninya kau menggoda master sekte ini. Bukankah ini kebahagiaan? Wajah Suan Yuan Qiong berseri-seri karena kegembiraan. Semua orang di sekte Phoenix dipromosikan oleh Su Han, seperti 6 juta orang dari klan Zan. Su Han sangat baik kepada mereka, yang lebih dari sekadar menyelamatkan nyawa mereka, dan mereka tak terbalas. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagian besar orang di Paviliun Pembunuh Dewa Su Han bergabung dengan Paviliun Pembunuh Dewa setelah ia menjadi terkenal dan merekrut orang-orang berbakat. Dapat juga dikatakan bahwa orang-orang itu sudah kuat setelah bergabung dengan Paviliun Pembunuh Dewa, dan mereka hanya dapat dianggap sebagai pelengkap dan digunakan oleh satu sama lain. Tetapi Sekte Phoenix saat ini dapat digambarkan sebagai memberikan bantuan tepat waktu. Sebagian besar orang dipromosikan, dilatih, dan dipimpin oleh Su Han. Perasaan mereka terhadap Su Han jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di Paviliun Pembunuh Dewa. Kenapa cuma kamu di sini? Di mana yang lain? Su Han bertanya. Ketika aku meninggalkan medan bintang berukuran sedang, Sekte Phoenix sudah dianggap yang terkuat, dan banyak dari kalian telah mencapai tingkat sub-abadi. Dalam hal sumber daya, kalian jelas tidak kekurangan. Kenapa kalian yang pertama muncul? Seperti yang diharapkan dari pemimpin sekte, kaulah yang paling memahami kami. Ling Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Minggir dan bicaralah dengan benar. Su Han memelototinya. Hehe, apa yang dikatakan oleh Master Sekte itu benar. Apa yang dikatakan oleh Master Sekte itu benar, kata Ling Xiao dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Semua orang ingin menginjak-injaknya sampai mati. Orang ini memang selalu jahat. Guru, Anda benar. Alasan kami datang ke sini sebenarnya untuk menjelajahi jalan. Kata-kata Suan Yuan Qiong terdengar serius. Menjelajahi jalan. Su Han tertegun. Tak lama kemudian,
dia tiba-tiba menyadari. Meskipun Ratu Kehancuran telah mengirimkan kabar kepada kami, itu hanyalah kata-katanya. Apa yang terjadi padamu sangatlah penting. Jika sampai terbongkar, kami tidak keberatan mati, tetapi kami sama sekali tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu. Su Han mengangguk kecil, hatinya dipenuhi rasa lega dan emosi campur aduk. Pantas saja orang yang muncul kali ini tidak termasuk Nangong Yu, Xiao Yuhui, Xiao Yuran, Tang Yi, Mu Jingshan, atau Su Qing atau Su Yao. Menurut prediksi Su Han, dengan kualifikasi mereka seharusnya telah mencapai standar untuk dapat mencapai wilayah bintang superior, terutama Mu Jingshan, sang santo harimau putih. Ia telah menekan kultivasinya sejak awal. Jika ia benar-benar memiliki kualifikasi untuk mencapai wilayah bintang superior, ia mungkin telah tiba lebih awal dari Su Han. Namun, mereka tidak datang. Karena mereka semua adalah saudaranya, baik istrinya maupun anak-anaknya, saudara-saudara. Xuan Yuanqiong dan yang lainnya terlalu setia. Meskipun mereka tahu bahwa Su Han memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ratu Kehancuran, mereka tetap tidak berani sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Ratu Kehancuran. Tanpa melihat Su Han secara langsung atau mendengar Su Han berbicara secara langsung, mereka tidak akan mempercayai siapapun. Jadi, mereka berempat naik lebih dulu untuk menjelajahi jalan. Jika ada bahaya, mereka akan menanggungnya. Jika tidak ada bahaya, yang lain bisa naik berikutnya. Maaf telah merepotkan kalian. Su Han menghela napas, menundukkan kepalanya sedikit, dan semburat air melintas di matanya. Dia bertanggung jawab atas Sekte Phoenix dan Paviliun Pembunuh Dewa, tetapi keduanya memiliki konsep yang benar-benar berbeda. Jika Ling Xiao dan yang lainnya ingin memberontak, bahkan jika Tang Yi dan yang lainnya sangat kuat, mereka mungkin tidak akan mampu menahan kekuatannya. Namun, mereka tidak pernah memikirkannya seperti itu. Sebaliknya, mereka mengambil risiko dan menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa dinginnya hati Su Han, lama-kelamaan ia akan mencair. Cek-cek, aku takut Master Sekte menangis. Goda Ye Xiaofei, Master Sekte ini tidak memilikinya. Su Han tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat semua orang menatapnya dengan senyuman, dan wajah tuanya sedikit memerah. Dasar gadis bodoh, masih berani mengkritikku. Siapa yang menangis sekeras itu tadi? Itu beda. Lagi pula, aku kan perempuan. Bukankah perempuan konon terbuat dari air? Master Sekte, kau tak bisa dibandingkan. Mendengar itu, Su Han terdiam. Sepanjang hari, semua orang membicarakan masa lalu, atau apa yang terjadi setelah Su Han pergi. Misalnya, bagaimana Sekte Phoenix tumbuh selangkah demi selangkah, bagaimana Su Han menemukan semua orang, dan bagaimana keadaan mereka yang masih berada di bidang bintang menengah sekarang, dan bagaimana semua orang merindukan Su Han. Secara keseluruhan, semua orang baik-baik saja. Mungkin ada beberapa insiden kecil di tengah-tengah, tetapi semuanya adalah masalah kecil. Sekte Phoenix telah sepenuhnya menstabilkan posisinya di bidang bintang menengah dan bawah. Setidaknya, dari sudut pandang kedua bidang bintang ini, Sekte Phoenix jelas merupakan kekuatan terbesar. Bahkan jika orang lain datang ke bidang bintang superior, ada orang lain yang menjaga kedua bidang bintang ini. Selama Ratu Kehancuran tidak berubah pikiran, Su Han tidak perlu mengkhawatirkan Sekte Phoenix sama sekali. Ratu Kehancuran menggunakan aturan kehancuran untuk memperluas klonnya di bidang bintang menengah dan bawah. Melihat seluruh galaksi Bima Sakti, selain Yuan Ling yang dapat merasakan apa yang terjadi di 4 bidang bintang utama secara bersamaan, hanya Ratu Kehancuran yang dapat mentransmisikan hal-hal di kedua bidang bintang tersebut ke bidang bintang atas. Di masa depan, jika tingkat kultivasi Su Han cukup meningkat untuk membalas dendam, Ratu Kehancuran dapat memerintahkan anggota Sekte Phoenix untuk menggulingkan aliansi bintang di wilayah bintang menengah dan bawah hanya dengan satu kata. Semuanya berada di bawah kendali Su Han. Orang-orang setingkat Ling Xiao dan yang lainnya secara alami tidak perlu makan,
tetapi Su Han tetap menyiapkan jamuan penyambutan untuk mereka. Dalam kata-kata mereka, mereka juga ingin mencoba makanan dari wilayah bintang superior. Setelah menyantap hidangan lezat dan beberapa minuman, Xiao Qinxian yang biasanya pendiam akhirnya bertanya, "Master Sekte, apa yang dikatakan Senior Fang Ze sebelumnya tentang insiden Gunung Batas Klan sepertinya menyiratkan bahwa Anda sedang berada dalam dilema. Apa sebenarnya yang terjadi?" Su Han tahu mereka pasti akan bertanya, tetapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri sampai sekarang. Bidang bintang bawah dan tengah dihuni oleh iblis-iblis ekstrateritorial, sedangkan bidang bintang atas dan tanah suci dihuni oleh klan-klan iblis. Su Han merenung sejenak, lalu melanjutkan, "Sudah kubilang ini sebelumnya, tapi itu hanya sekadar omong kosong. Aku tak pernah menyangka sesuatu yang tak kupedulikan akan benar-benar menjadi kenyataan. Apakah mereka monster dari dunia iblis?" Semua orang tampak terkejut. Su Han mengangguk. Di dunia iblis, iblis besar yang sebanding dengan dunia utama telah muncul. Saat ini, di bawah galaksi Bima Sakti, saya khawatir tidak ada seorang pun kecuali Yuan Ling yang dapat menahannya. Apa? Meskipun mereka baru saja tiba di wilayah bintang superior, dengan informasi dan pernyataan berlebihan Su Han sebelumnya, semua orang tahu apa yang diwakili oleh alam dominasi. Selain Su Han di kehidupan sebelumnya, hanya ada satu orang di alam dominasi di bawah galaksi Bima Sakti. Saya khawatir tidak seorang pun yang tahu seberapa kuatnya alam dominasi kecuali mereka sendiri. Namun dapat dilihat dari Star Alliance bahwa itu adalah eksistensi yang menakutkan dan tak terkalahkan di dunia. Setelah kematian Su Han, Yuan Ling seorang diri menyapu paviliun pembunuh dewa, memburu semua orang kuat yang terkait dengan Su Han, dan menguasai galaksi Bima Sakti dalam waktu yang sangat singkat. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya ranah alam dominasi. Tapi ini baik-baik saja. Ling Xiao mendengus dingin. Dengan kemunculan iblis besar ini di alam dominasi, orang itu pasti dalam masalah. Pantas saja kau berani memberitahu kami untuk datang. Bahkan di bidang bintang superior, yang dipisahkan oleh wilayah suci, hanya sedikit orang yang berani memanggil alam dominasi dengan namanya, karena akan ketahuan. Jadi Ling Xiao hanya memanggilnya orang itu. Tidak, alasan aku memintamu datang ke sini bukan karena iblis besar dari dunia iblis ini. Su Han menggelengkan kepalanya. Saya menerima kabar sebelumnya bahwa Yuan Ling memasuki alam iblis ekstrateritorial dan terjebak di sana. Dia tidak bisa kembali ke galaksi Bima Sakti untuk sementara waktu. Ye Xiaofei tampak bingung. Master Sekte, apa maksud dari alam iblis ekstrateritorial? Su Han tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada mereka secara rinci apa yang dikatakan nenek moyang penyihir itu kepadanya. Pandangan dunia semua orang hancur total, dan mereka sangat terkejut. Dalam pikiran mereka, alam dominasi adalah kuncinya, dan mereka adalah orang-orang terkuat di galaksi Bima Sakti. Namun di luar galaksi Bima Sakti, sebenarnya ada dunia lain. Apakah ada begitu banyak iblis ekstrateritorial yang sebanding dengan alam dominasi? Bahkan ada makhluk mengerikan di luar alam dominasi. Setelah keterkejutan itu, terjadi keheningan panjang. Mereka semua telah mengalami urusan iblis ekstrateritorial, dan semua orang mengerti bahwa begitu iblis ekstrateritorial benar-benar menerobos penghalang dimensi galaksi, itu akan menjadi bencana besar. Umat manusia mengalami kesulitan untuk bertahan dalam dua pertempuran melawan iblis ekstrateritorial di medan bintang bawah dan menengah, dan medan bintang menengah tersebut hampir hancur. Jika ini terjadi lagi, aku benar-benar tidak sanggup. Ada pro dan kontra. Yuan Ling belum bisa kembali untuk sementara waktu, dan ini merupakan keuntungan besar bagi kita. Dengan reputasi Master Sekte di galaksi Bima Sakti, selama kita bisa membuktikan identitas kita, bahkan kekuatan tanah suci pun akan membantu kita. Jika aliansi bintang ingin membunuh Master Sekte lagi, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Selain itu, ada iblis yang sedang membuat kekacauan di dunia. Star Alliance hanya menonton acaranya sekarang,
Tetapi jika benar-benar sampai pada titik tertentu, mereka pasti tidak akan mengabaikannya begitu saja. Ini saja sudah cukup membuat mereka pusing. Aku hanya tidak tahu kapan Yuan Ling akan kembali. Menurut perkataan ketua sekte, jika dia kembali, iblis-iblis ekstrateritorial itu juga akan ikut bersamanya. Mengetahui bahwa Yuan Ling tidak berada di galaksi Bima Sakti, Suan Yuan Qiong secara alami memanggilnya dengan namanya. Sederhananya, Suhan masih memiliki kesempatan untuk bernapas, tetapi krisis yang lebih besar belum datang. Guru, saya punya saran. Ling Xiao tersenyum dan berkata, jika kita punya kesempatan, kita bisa bergabung dengan para iblis. Meskipun mereka iblis, mereka juga cerdas dan sangat cerdik. Jika iblis ekstrateritorial benar-benar datang, bukan hanya umat manusia, tetapi bahkan mereka sendiri pun akan menderita bencana yang dahsyat. Selama kita bisa memberikan mereka bukti yang cukup kuat, mereka pasti akan setuju. Kamu berpikir terlalu sederhana. Suhan menggelengkan kepalanya pelan. Para iblis sedang berkuasa saat ini, dan umat manusia sedang terpecah belah, bersekongkol dan saling bertarung. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap umat manusia, terutama dengan munculnya iblis besar di alam dominasi. Dengan bulan darah kedua, para iblis telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Mereka percaya bahwa cepat atau lambat mereka akan mengalahkan, memperbudak, atau bahkan memusnahkan umat manusia. Saat itu tiba, mereka masih bisa menguasai Bima Sakti dan melawan iblis-iblis ekstrateritorial. Mereka hanya perlu mengkhawatirkan faktor eksternal, bukan masalah internal. Ling Xiao berpikir sejenak dan mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Suhan sangat masuk akal. Jika mereka bisa menguasai ras lain sebelum iblis luar angkasa menyerbu, mengapa mereka perlu bekerja sama? Tapi idemu tidak buruk dan layak, tapi klan iblis harus diancam, baru mereka akan percaya, kata Suhan lagi. Aduh, benar-benar sakit kepala. Kami pikir kami akan menikmati hidup bersamamu, tapi kami tidak menyangka akan langsung menabrak batu sebesar itu. Ling Xiao terdiam. Kalau begitu aku akan mengirimmu kembali, goda Suhan. Enggak, aku cuma suka nabrak tembok. Kamu tahu nggak sih rasanya enak banget kalau muka kita berlumuran darah. Mendengar itu, semua orang terdiam membisu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.